Halo semua, perkenalkan saya Niputu Krisna Santika Putri, saya dari kelas 1E Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mendemonstrasikan styling format sesuai pedoman penulisan skripsi D4. Baik, di sini ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, multi-level list, di mana berfungsi untuk membuat daftar penomoran atau tanda urutan pada satu tampilan. Yang kedua, heading, digunakan untuk mempermudah penulisan skripsi. Dengan adanya heading, kita sudah memiliki format pokok pembahasan yang akan diketik. Yang ketiga, daftar tabel, mulai dari insert tabel, insert caption tabel, dan insert daftar tabel. Yang keempat, daftar gambar, mulai dari insert gambar, insert caption gambar, dan insert daftar gambar. Yang kelima, daftar lampiran, mulai dari insert lampiran, insert caption lampiran, dan insert daftar lampiran. Yang keenam, penomoran halaman. Yang ketujuh, daftar isi. Pertama-tama kita atur marginnya terlebih dahulu. Yang pertama klik layout, kemudian cari margin, kemudian klik custom margin. Untuk tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 3 cm, dan tepi kanan 3 cm. Jika kalian masih menggunakan inci satuannya, kalian bisa ubah. Caranya klik File, kemudian klik Option, kemudian klik Advance, kemudian scroll ke bawah, cari Display, dan cari Show Measurements in Unit of. Kalian ubah dari inci ke centimeter. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kalian pilih klik Size dan klik A4. Pertama-tama membuat multi-level list sesuai dengan format penomoran. Klik multi-level list, kemudian klik Define New Multi-Level List, klik More untuk membuat tampilan yang lebih lengkap. Untuk number style, gunakan angka Romawi. Untuk font, Times New Roman, font style, bold, size 12, font color hitam. Klik OK. Line add-nya 0, text indent add-nya 0. Heading level to style, heading 1. Lanjut yang kedua, number style-nya huruf Latin kapital, font-nya Times New Roman, font style bold, size 12, font color hitam. Klik OK. Untuk align add-nya 0, text indent add-nya 0,8. Heading level to style, heading 2. Lanjut, number style-nya angka Latin, font Times New Roman, style regular dan size 12, font color hitam. Klik OK. Align add-nya 0,8. Text indent-nya 1,6. Heading level to style, heading 3. Selanjutnya, untuk number style, huruf Latin kecil, font Times New Roman, font style regular, size 12, font color hitam. Klik OK. Line add-nya 1,6, text indent 2,4. Link level to style, body text. Selanjutnya, number style-nya angka Latin, kemudian font-nya Times New Roman, font style regular, size 12, font color hitam. Klik OK.
Untuk line add-nya 2,3, text indent add-nya 3,3. Link level to style, body text 2. Selanjutnya, number style-nya huruf Latin kecil, font-nya Times New Roman, font style regular, size 12, font color hitam. Klik OK. Line add-nya 3,1, text indentnya 3,9. Link level to style, body text 3. Selanjutnya membuat heading, klik heading 1, kemudian klik modify. Untuk name, ketik judul bab, font Times New Roman, size 12, bold, font color hitam. Untuk line-nya center, spasi double. Formatnya klik paragraf. Fontnya jadi 0, klik OK. Oke. Kalau kalian ingin menampilkan navigation pane, kalian bisa klik view dan centang navigation pane. Saat ini pengaplikasian dari heading 1. Baik, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk kalimat halaman sampul depan kita hide jadi warna putih. Karena kalimat halaman sampul depan ini sebagai navigasi dari navigation pane-nya. Begitu juga abstrak sampai daftar lampiran.
Selanjutnya, klik heading 1 untuk membuat bab 1 pendahuluan. Kemudian, taruh kursor di depan huruf B dan klik Shift Enter. Selanjutnya, kita akan membuat heading 2. Klik Modify, untuk name-nya subbab. Kemudian untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, font style-nya bold, dan font color hitam. Untuk line-nya Justify, dan spasi double. Kemudian untuk spesialnya hanging 0,8. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuat paragraf untuk heading 2. Klik Create a Style, kemudian buat namanya. Di sini kita buat paragraf ABC. Kemudian modify. Untuk style based on-nya normal. Kemudian fontnya Times New Roman, size 12, Justify, dan double spasi. Kemudian untuk indentation-nya 0,8 dan first line-nya 0,9. Selanjutnya kita membuat heading 3. Klik Modify. Font Times New Roman, size 12, Justify, dan spasinya double. Kemudian untuk left-nya 0,8 dan hanging 0,8. Klik OK. Selanjutnya kita aplikasikan heading 3. Sekarang kita akan membuat paragraf untuk heading 3. Klik a new style, buat namanya. Di sini paragraf 123. Kemudian kita modify. Font Times New Roman, size 12, Justify, dan spasinya dapat. Untuk indentation-nya yang left 1,6 dan spesialnya first line-nya 0,9. Selanjutnya kita membuat body text huruf Latin kecil. Klik Create a new style, kemudian buat namanya di sini subbab ABC. Kemudian untuk style based on-nya body text, untuk fontnya Times New Roman, size 12, Justify, dan spasinya double. Untuk left indentation-nya 1,6 dan hanging-nya 0,5. Sekarang kita akan membuat paragraf untuk subbab ABC. Klik Create a new style, kemudian buat namanya. Di sini kita buat paragraf ABC. Kemudian modify. Untuk style based on-nya normal,
fontnya Times New Roman, size-nya 12, untuk line-nya Justify dan spasi double. Kemudian klik format dan cari paragraf. Untuk indentation left-nya 2,2, untuk first line 0,9. Klik OK. Selanjutnya, kita membuat body text untuk angka Latin 1, 2, 3. Sini create a new style, kemudian namanya di sini kita buat subbab 1, 2, 3. Kemudian klik modify. Untuk style based on-nya, kita cari body text 2. Fontnya Times New Roman, size-nya 12, line Justify dan spasi double. Kemudian untuk indentation left-nya 2,2 dan special hanging 0,5. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat paragraf untuk subbab 1, 2, 3. Klik create a style, kemudian kita ketik namanya. Di sini kita buat paragraf 1, 2, 3. Modify. Kemudian untuk style based on-nya normal, fontnya Times New Roman, size 12, align-nya Justify, dan spasinya double. Paragraf, indentation left-nya 2,8 dan first line 0,9. Klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat body text untuk huruf Latin ABC. Klik create a style, kemudian kita buat namanya. Di sini kita buat subbab ABC, kemudian modify. Untuk style based on-nya body text 3. Kemudian untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, line-nya Justify dan spasi double. Untuk paragraf yang indentation left-nya 2,8 dan first line 0,9. Klik OK. Selanjutnya kita membuat paragraf untuk subbab ABC, kemudian kita klik create a style, kita buat namanya. Di sini kita buat paragraf ABC. Kemudian modify. Untuk style based on-nya normal, kemudian untuk fontnya Times New Roman, size 12, align Justify, spasi double. Untuk paragraf yang indentation left-nya 3,1, specialnya first line 0,9. Kemudian klik OK.
Perlu diingat, antara bab sebelumnya dengan bab sesudahnya itu dipisah dengan break next page. Dalam membuat tabel, kita tidak boleh merujuk tabel dengan kalimat seperti berikut. Jadi, kita dapat merujuk tabel dengan kalimat contohnya seperti ini. Berdasarkan data pada tabel 2.1, maka dapat dilihat bahwa seperti itu kalimatnya. Nah, tabel 2.1 ini berarti tabel pertama pada bab kedua. Begitu juga dengan tabel 2.2, berarti tabel kedua pada bab kedua. Selanjutnya kita insert tabel. Berarti ingat untuk tabel spasinya 1,5 dan ukuran fontnya 12. Fontnya Times New Roman. Selanjutnya, kita insert caption tabel dengan cara klik kanan, kemudian cari insert caption, klik new label, kemudian kita ketik tabel 2 titik. Satunya itu otomatis, nah positionnya above di atas, klik OK. Kita atur
tabel 2.1-nya. Untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, bold, warna fontnya hitam, align-nya center, tengah. Kemudian untuk judul tabel, jarak spasinya 1, dan kita ketik judul tabelnya. Untuk sumbernya terletak di bawah kolom tabel dengan font Times New Roman, ukuran font 10. Begitu juga dengan tabel 3.1 untuk kalimatnya. Adapun informasi terkait XX penelitian yang berkaitan dengan penelitian disajikan dalam tabel 3.1 yang dimana berarti tabel pertama pada bab ketiga. Selanjutnya kita insert tabel. Untuk jarak spasinya 1,5 dan ukuran fontnya 12. Selanjutnya kita klik insert caption, klik new label, kemudian kita ketik tabel 3 karena tabel tersebut berada di bab 3. Kemudian klik OK. Kemudian untuk position above, dan sekarang kita atur tabelnya, fontnya Times New Roman, kemudian size 12 dan bold. Untuk warna fontnya hitam, untuk line-nya center. Dan untuk judul tabel, jarak spasi 1. Untuk sumber terletak di bawah kolom tabel dengan ukuran 10 font Times New Roman. Perlu diingat untuk menghapus spasi antara titik dengan angka. Selanjutnya kita membuat daftar tabel. Klik Reference, kemudian klik Insert Table of Figures. Untuk caption tabel, kita cari tabel 2 titik. Kemudian Modify, Times New Roman, ukuran 12. Kemudian insert lagi, untuk caption tabelnya, cari yang tabel 3 titik. Modify dan klik OK. Untuk menggabungkan, kalian taruh kursornya di kanan, klik delete. Dan jangan lupa untuk nonaktifkan bold-nya. Dan untuk spasi, jaraknya 1. Selanjutnya, membuat daftar gambar. Dalam daftar gambar, kalian juga membuat
kalimat yang mengacu pada gambar tersebut. Contohnya, berdasarkan uraian di atas, maka alur pikir dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar 2.1, yang dimana 2.1 ini mengacu pada gambar pertama, bab kedua. Sekarang kita insert gambarnya. Kemudian kalian klik kanan, klik insert caption, kemudian klik new label dan ketik gambar 2 titik. Oke. Untuk position letak di bawah. Klik OK. Kita atur. Untuk gambar fontnya 12. Fontnya Times New Roman, bold. Jangan lupa untuk menghapus spasi. Dan kita ketik judulnya. Selanjutnya membuat sumber. Untuk sumber ukurannya 10. Gambar berikutnya, kalian buat kalimat yang mengacu pada gambar tersebut. Contohnya, berikut pada gambar 3.1 disajikan tahapan analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Nah, gambar 3.1 berarti gambar pertama pada bab ketiga. Kalian insert gambar, kemudian insert caption, dan klik new label. Kalian ketik gambar 3 titik, klik OK. Untuk position, below. Klik OK, kemudian kalian atur untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, dan bold. Dan juga untuk warna fontnya hitam. Dan letakkan di tengah, kemudian hapus spasi, dan ketik judul. Selanjutnya, kalian buat sumber. Sumbernya rata kiri dengan gambarnya. Kemudian untuk ukurannya 10. Selanjutnya kita insert daftar gambar. Caranya klik reference, kemudian klik insert table of figures, klik caption label, klik gambar 2 titik. Kemudian kalian modify dan klik OK. Itu juga gambar 3 titik. Kalian modify, Times New Roman, dan size-nya 12. Nah, untuk menggabungkannya, klik delete. Kemudian kita nonaktifkan boldnya dan untuk spasi 1.
Selanjutnya, membuat daftar lampiran. Untuk lampiran, fontnya 48 dan letakkan di tengah kertas. Kemudian, klik layout dan klik next page. Kemudian klik header untuk different first page-nya aktif, link to previous-nya non-aktif. Kemudian go to footer, sama different first page-nya aktif, link to previous-nya non-aktif. Selanjutnya go to header, kemudian kita ketik. Sebelumnya kita atur dulu fontnya Times New Roman, size-nya 12. Untuk lampiran 1 itu bold, sedangkan keterangannya itu non bold. Kemudian close header and footer. Selanjutnya kita insert lampirannya. Selanjutnya kita sesuaikan lampirannya. Dalam lampiran 1, surat permohonan data itu misalnya terdiri dari 2 surat, kalian bisa buat di halaman selanjutnya dengan breaks page dan keterangan lanjutan. Pertama-tama, klik headernya. Kemudian untuk different first page-nya non-aktif, link to previous-nya juga non-aktif. Begitu juga go to footer-nya, different perspective non-aktif, link to previous-nya non-aktif. Kemudian kita atur fontnya Times New Roman, size-nya 12. Untuk keterangan dalam kurung kelanjutan. Kemudian klik close header and footer. Selanjutnya kita insert lampirannya. Kemudian selanjutnya membuat lampiran 2. Klik breaks-nya next page. Klik header, kemudian hapus. Untuk selanjutnya different first page-nya aktif, link to previous-nya non-aktif. Begitu juga dengan footer, different first page-nya aktif, link to previous-nya non-aktif. Kita atur dulu fontnya, size-nya, dan bold. Kita ketik lampiran 2, untuk keterangannya itu non-bold. Kemudian close header and footer. Selanjutnya kita insert lampirannya dan kita sesuaikan. Jika sudah, sekarang kita membuat daftar lampiran. Untuk daftar lampiran, kita ketik secara manual. Untuk jarak spasi 1.
Dalam membuat penomboran halaman, kalian harus memperhatikan breaks dari masing-masing halaman. Antara bab sebelumnya dengan bab sesudahnya itu, breaks-nya itu harus next page. Selanjutnya, kita ke bagian abstrak dan klik header. Kemudian untuk different first page-nya non-aktif, link to previous-nya non-aktif. Untuk footer, sama, different first page-nya non-aktif, link to previous-nya non-aktif. Kemudian lanjut ke bab 1 pendahuluan. Klik header. Untuk different first page-nya aktif, link to previous-nya non-aktif. Begitu juga yang footer, different first page-nya aktif, link to previous-nya non-aktif. Selanjutnya ke bab 2, klik header-nya, kemudian untuk different first page-nya aktif, link to previous-nya aktif. Footer-nya juga sama. Lanjut ke bab 3, klik header. Kemudian untuk different first page-nya aktif, link to previous-nya aktif. Lanjut ke bab 4, klik header. Kemudian untuk different first page-nya aktif, link to previous-nya aktif. Begitu juga dengan footer-nya. Lanjut ke penutup, klik header. Different first page-nya aktif, link to previous-nya aktif. Begitu juga dengan footer-nya. Lanjut ke daftar pustaka, klik header. Untuk daftar pustaka, different first page-nya non-aktif, link to previous-nya non-aktif. Begitu juga dengan footer-nya. Untuk lampiran, itu tidak diisi penomoran halaman. Kemudian kalian klik abstrak. Kemudian klik footer, klik page number, pilih bottom of page dan pilih nomor 2. Subblok angkanya, kemudian klik page number, klik format, untuk nomor format yang angka Romawi. Klik OK. Dan ingat untuk mengatur penomorannya, Times New Roman size 12. Selanjutnya ke bab 1 pendahuluan. Klik footer, kemudian klik page number, bottom of page, dan pilih nomor 2. Kemudian klik page number, pilih format, dan start at 1. Ingat untuk memperbaiki fontnya, Times New Roman size-nya 12. Selanjutnya itu seharusnya penomorannya berada di sudut kanan atas. Sekarang kita ubah dan klik footer, kemudian nonaktifkan link to previous-nya. Kemudian hapus. Dan sekarang ke header. Klik page number, pilihan
top of page, pilih yang nomor 3. Di header juga link to previousnya nonaktif. Kita atur fontnya Times New Roman, size-nya 12. Untuk daftar pusaka, klik footernya, klik page number, pilih yang bottom of page, dan pilih yang nomor 2. Kita atur fontnya Times New Roman, size-nya 12. Untuk lampiran itu tidak berisi penomoran halaman, kalian hapus nomornya, klik kita blok nomor halamannya, kemudian link to previousnya nonaktif, kita hapus. Kemudian kalian klik daftar isi, kemudian klik reference, klik table of contents, dan klik custom table of contents. Kemudian untuk show levelnya 2, klik modify, klik TOC 1, dan klik modify. Nah, untuk fontnya Times New Roman, size 12, bold, align justify, dan spasinya 1. Untuk paragraf, ini semuanya 0, klik OK, klik OK. Kemudian lanjut ke TOC 2, kalian modify untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, align-nya justify, dan spasinya 1. Untuk paragraf, left 1,75, klik OK. Oke. Nanti hasilnya jadi seperti ini.